Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 221. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat sobat spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Si Hao mengguncang Akademi Dewa Surgawi sejak awal kedatangannya dan menolak tawaran Wang Xi untuk menjadi pengikut. Sikapnya yang berani dan mandiri membuatnya dicibir banyak murid resmi, namun Si Hao tetap teguh pada prinsip untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri. Ketegangan meningkat ketika musuh lamanya, Yuan Qing, diterima dengan mulus di akademi. Sementara Si Hao hampir ditolak karena rekayasa para musuh. Untungnya, kekuatan besar dalam akademi turun tangan dan menyelamatkannya dari ketidakadilan itu. Tak lama setelah itu, Si Hao terus membuat kehebohan dengan aksi-aksi nekatnya, berburu makhluk suci, duduk di tempat sakral Wang Xi, bahkan menjadi sasaran fitnah. Namun ia tetap tenang dan tak gentar melawan balik. Keberaniannya menarik perhatian Wang Xi dan Putri Yao Yu, yang kemudian mengundangnya berdiskusi tentang Dao. Perlahan, Si Hao mulai dipandang sebagai sosok unik, bukan hanya karena tindakannya, tetapi juga karena kekuatan dan keberaniannya melawan tekanan dari atas dan bawah. Seiring waktu, Si Hao menunjukkan kekuatannya dalam pertarungan nyata. Ia mengalahkan banyak murid elit, merebut darah Phoenix, dan tanpa ragu menetap di gua milik Wang Xi. Ia juga membungkam musuh-musuh lamanya dan tak segan mencuri sumber daya milik lawan. Semua ini membuatnya semakin ditakuti dan disegani. Bahkan saat nama-nama besar seperti Lu Tuo dan Feng Xingtian mulai disebut sebagai lawan setara, Si Hao tetap percaya diri dan bersiap menyambut tantangan di medan perang abadi. Konflik pun memuncak saat Si Hao dihadapkan dengan Yuan Feng, cucu dari musuh lamanya. Setelah serangkaian ejekan dan provokasi, pertarungan mereka akhirnya pecah dan berakhir dengan kekalahan telak bagi Yuan Feng. Si Hao menghancurkan artefak pelindung tubuh, hingga roh primordial Yuan Feng, memastikan tidak ada peluang untuk kebangkitan. Pertarungan ini menjadi simbol kebangkitan kembali Si Hao, dikenal sebagai Huang, sebagai kekuatan besar yang tidak bisa diremehkan. Kini, ia siap menulis takdirnya sendiri di dunia para abadi. Di episode selanjutnya, di atas tanah coklat kemerahan yang sunyi, Si Hao berdiri tenang, dikelilingi oleh simbol-simbol ilahi yang berkilauan. Di sekelilingnya, tulang-tulang hancur milik Yuan Feng berserakan, menjadi bukti kehancuran total yang ditinggalkannya. Ia tidak menunjukkan emosi berlebihan, hanya meninggalkan kalimat dingin tentang kelemahan lawannya. Dengan darah Yuan Feng, ia menulis pesan tajam di tanah, sebuah sindiran pedas bagi Yuan Qing yang telah membanggakan cucunya sebagai harapan besar. Kini, harapan itu telah dilumatkan dalam sekejap pukulan, memalukan dan menghancurkan kehormatan keluarga mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang mendekati tempat itu dan membaca pesan berdarah tersebut. Mereka bergumam, terkejut sekaligus merasa geli. Yuan Feng, yang selama ini dibanggakan karena 2 helai energi abadi dan latihan dengan ramuan langka, ternyata tak lebih dari bayangan kegagalan. Apalagi jika kebenaran tersingkap bahwa Huang, si jenius yang dibuang, adalah pelaku pembunuhan ini. Maka dendam masa lalu benar-benar telah terbalas. Namun sebelum kemarahan Yuan Qing bisa mencapai puncaknya, masalah baru muncul. Medan perang kembali mengguncang dengan gelombang binatang berbulu merah dan para dewa serta iblis kuno yang ikut menyerbu, memaksa Si Hao kembali bergabung dalam pertempuran. Sementara itu, di medan utama, ketegangan meningkat. Wang Xi dan Lu Tuo, 2 jenius muda yang luar biasa, berdiri saling berhadapan, memancarkan aura yang membuat binatang-binatang pun mundur. Di sisi lain, Putri Yao Yu dan Xuan Kun juga saling bertarung hebat, membuat langit dan bumi berguncang oleh ledakan energi Dao mereka. Saat pertempuran besar pecah, para pengikut Lu Tuo menyusun formasi dan menyerang Si Hao, mencoba menjebaknya. Tapi dengan kecepatan luar biasa dan tinju yang diselimuti kabut energi abadi, Si Hao menghancurkan formasi mereka dan membunuh satu pengikut hanya dalam satu pukulan, memperlihatkan kekuatan yang membuat banyak orang gentar. Lu Tuo akhirnya turun tangan sendiri. Kekuatannya begitu besar hingga ruang runtuh di sekitarnya.
Namun Wangsi segera menghadang, memanggil kendi ilahi dan melepaskan serangan warna-warni yang menahan Lu Tuo. Pertarungan antara dua kultivator terhebat ini pun pecah, seolah dua kekuatan surgawi berbenturan di langit. Di saat bersamaan, dua musuh lain, Putri Yaoyu dan Xuan Kun, yang tampaknya sedang bertarung sengit, secara mengejutkan bekerja sama dan menerjang ke arah Wangsi dan Lu Tuo. Si Hao yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan langsung sadar, ini bukan sekedar duel biasa, ada pengkhianatan dan strategi tersembunyi dalam bayang-bayang pertempuran. Kini, situasinya benar-benar kacau. Tiga tokoh besar tampaknya diam-diam bersekongkol, menjadikan pertempuran ini sebagai panggung penghabisan untuk salah satu dari mereka. Si Hao, yang awalnya ditahan dari pertarungan langsung oleh Wangsi demi keselamatannya, kini menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ia menyadari bahwa panggung besar telah digelar, dan setiap langkah bisa menentukan nasib. Pertempuran yang meletus di medan kekacauan itu benar-benar memutarbalikkan harapan siapapun yang menyaksikannya. Di kejauhan, si Hao berdiri dalam diam, matanya yang memancarkan cahaya ilahi tersembunyi oleh simbol-simbol pelindung. Ia menyaksikan dengan tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun gelora kekuatannya. Dalam waktu singkat, dua sosok kuat, Putri Yaoyu dan Xuan Kun, melesat ke medan tempur. Gaya Yaoyu begitu mempesona, bagai Dewi Bulan turun ke bumi. Tangannya mengangkat cahaya putih menyilaukan. Xuan Kun, dengan raungan dan kekuatan sebesar gunung, menyambut dunia dengan teknik menghancur langit. Si Hao awalnya mengira Wangsi menjadi target serangan mendadak ini. Hubungan penuh persaingan antara Wangsi dan Putri Yaoyu membuat dugaan itu masuk akal. Namun, kenyataan jauh berbeda. Wangsi justru ikut bergabung menyerang Lu Tuo, membuat pertarungan itu menjadi penyergapan 3 lawan 1. Ini bukan benturan spontan, tapi rencana matang yang telah disusun jauh sebelumnya. 3 makhluk muda terkuat dari generasi mereka, semua mengolah 3 helai energi abadi, secara mengejutkan bekerja sama untuk menyingkirkan satu sosok kuat yang dianggap sebagai ancaman besar. Pertempuran yang menyusul pun luar biasa dahsyat. Langit terbelah, teknik surgawi kuno meledak satu demi satu. Simbol, cahaya abadi, dan kekuatan Dao menari-nari dalam kekacauan. Lu Tuo, meski kuat, akhirnya tak sanggup menahan gelombang serangan itu. Tubuhnya terpental, darah memuncrat dari mulutnya, dan vitalitasnya terkoyak. Ia mencoba melarikan diri, tapi ketiga pengejarnya tak memberi celah. Saat harapan seakan pupus, ia membakar esensi darahnya dan mengaktifkan seni penyelamat untuk menghilang. Selamat dari ambang kehancuran. Para pengikutnya tak bisa mengikuti. Hanya si Hao yang tetap diam dan mengamati dari kejauhan, menahan diri dari ikut campur. Namun drama belum selesai. Setelah Lu Tuo menghilang, Putri Yaoyu dan Xuan Kun mengalihkan serangan kepada Wangsi. Aliansi mereka ternyata sementara, digerakkan oleh ambisi pribadi. Wangsi melawan, tapi 2 lawan seimbang membuatnya tak berkutik. Meski terluka parah, ia berhasil melarikan diri, membawa si Hao bersamanya dalam cahaya misterius. Sambil melindunginya, si Hao menyaksikan Wangsi berjuang menahan rasa sakitnya, lalu bersiap kembali ke medan yang belum selesai. Anehnya, arah yang mereka ambil justru mengarah ke jalur pelarian Lu Tuo. Di luar dugaan, Wangsi dan Lu Tuo akhirnya bertemu kembali dan bekerja sama. Dua musuh yang sebelumnya saling hantam kini menyatukan kekuatan, menyadari bahwa dalam kondisi luka parah, mereka lebih baik bertahan bersama daripada menjadi mangsa musuh yang sama. Mereka bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk membalas, dan kesempatan itu datang. Xuan Kun dan Putri Yaoyu yang merasa telah menang muncul tanpa waspada. Serangan mendadak dari Wangsi dan Lu Tuo mengenai Xuan Kun secara telak, membuatnya muntah darah dan terhuyung penuh luka. Kacau dan mengejutkan, pertempuran ini berakhir dengan semua pihak mengalami luka berat. Xuan Kun melarikan diri lebih dulu, diikuti oleh Putri Yaoyu yang juga gagal bertahan. Darah mengalir dari mulutnya saat ia berusaha kabur dari 2 pengejarnya. Dari jauh, si Hao hanya bisa menggelengkan kepala. Sementara itu, Lu Tuo dan Wangsi memilih mundur. Keempat makhluk muda terkuat generasi mereka terluka parah dan saling mencurigai, sehingga tidak ada yang berani melanjutkan konfrontasi. Si Hao yang mengamati dari kejauhan mulai menimbang langkah, dengan target awalnya adalah Lu Tuo. Namun, rencana itu terganggu oleh munculnya sosok misterius berkekuatan luar biasa. Mayat tanpa kepala yang memancarkan aura purba dan menghancurkan sekitarnya tanpa ampun.
Si Hao menyaksikan kehancuran besar yang ditinggalkan sosok itu, yang ternyata adalah prajurit kuno yang tubuhnya menyerap kekuatan dari tanah penuh obat abadi. Wang Xi, yang berada di dekat lokasi, mengalami luka berat akibat tekanan energi tersebut. Meskipun tetap mempertahankan wibawanya, Wang Xi nyaris roboh, dan bahkan obat ilahi tak mampu menyembuhkan luka daunnya. Dengan sisa tenaganya, ia memanggil kereta perang bercahaya 7 warna untuk melarikan diri bersama Si Hao. Di tengah perjalanan, Wang Xi menduga tempat itu menyimpan warisan besar atau gua abadi, dan keberadaan makhluk tanpa kepala menjadi petunjuk akan sesuatu yang tersembunyi. Setelah beristirahat, Si Hao memutuskan menjelajah sendiri. Ia juga membawa harapan Wang Xi untuk membalas dendam pada Yao Yu, penyebab luka terdalam yang dideritanya. Dengan keyakinan tinggi, Si Hao kembali ke reruntuhan, siap menjadi pemburu di tanah misterius yang dipenuhi rahasia abadi. Si Hao menjelajahi wilayah coklat kemerahan yang sunyi dengan kekuatan ilahi terbuka. Ia berharap menemukan artefak kuno atau kitab suci yang menjadi tujuan utama di medan perang ini. Dalam sunyi pegunungan, Si Hao bergerak cepat dan penuh waspada hingga mendengar pembicaraan kelompok kuat yang sedang menggali rahasia tersembunyi. Mereka menyebut kemungkinan munculnya Tuan yang akan memburu pengguna 3 helai energi abadi. Kabar yang langsung menarik perhatian Si Hao. Mencurigai bahwa Tuan adalah Feng Xingtian, pewaris klan angin yang dikenal dengan kekuatan kegelapan. Si Hao buru-buru kembali ke tempat Wang Xi. Tapi tempat itu kosong. Setelah pencarian cepat, ia menemukan Wang Xi bersembunyi, selamat berkat harta rahasia klannya. Wang Xi mengonfirmasi bahwa Feng Xingtian memang muncul dan memperingatkan agar Si Hao berhati-hati jika ingin bertindak lebih lanjut. Si Hao lalu meminta Wang Xi melepaskan pita di kepalanya agar bisa bergerak tanpa terdeteksi. Setelah menyamar, ia kembali menjelajahi dan akhirnya menemukan jejak Xuan Kun yang sedang dikejar bayangan gelap yang ia yakini adalah Feng Xingtian. Si Hao mengamati dengan hati-hati, tidak gegabah karena menyadari musuhnya kini jauh lebih kuat dan brutal. Namun, fokusnya teralih ketika ia menemukan teman-teman lamanya dari 3.000 provinsi sedang ditekan dan dihina oleh murid-murid klan angin. Mereka dipaksa mencari warisan rahasia dan diremehkan sebagai sampah yang tak layak berada di medan perang abadi. Tindakan ini membangkitkan amarah Si Hao, terutama karena ada hubungan klan yang menyerempet pada asal-usulnya. Tanpa ragu, Si Hao menyerbu, mengangkat tangan dan menciptakan bilah petir emas. Dalam satu serangan, ia membelah tubuh musuh-musuhnya. Teriakan dan kekacauan menyebar, memukul mundur para pengejek yang sebelumnya begitu arogan. Reaksinya cepat dan brutal, menegaskan bahwa Si Hao bukan lawan yang bisa diremehkan, terutama jika menyangkut kehormatan rekan-rekannya. Kekacauan ini memicu perhatian Feng Xingtian dari kejauhan. Aura mengerikannya mulai menyebar, perlahan bergerak menuju sumber keributan. Perang besar kembali menghantui medan abadi, dan kali ini semua mata tertuju pada Si Hao, sosok yang telah mencetak kejutan, melawan kekuatan besar, dan menantang dunia dengan kekuatan dan keberanian luar biasa. Dalam sekejap, serangan Si Hao membawa kematian menyapu seluruh pasukan lawan. 3 pengikut Feng Xingtian dan 2 murid resmi yang menguasai energi abadi tewas tanpa sempat melawan. Kekuatannya tak tertahankan. Setiap gerakannya adalah malapetaka bagi siapapun yang berdiri di hadapannya. Dengan tekanan semakin besar, Si Hao maju, mengangkat bilah perang emasnya yang membesar seperti air terjun yang mengalir deras, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setiap sabetannya memusnahkan nyawa, meninggalkan tubuh-tubuh hangus berserakan. Amarah Feng Xingtian meledak dari kejauhan. Ia mengirimkan seberkas cahaya pelangi ilahi yang menembus langit dan bumi. Namun Si Hao menghindar dengan lincah. Serangan itu meledakkan tanah, menciptakan lubang besar dan melepaskan kegelapan dari kedalaman bumi. Para pembudidaya dari 3.000 provinsi yang menyaksikan serangan dahsyat ini hanya bisa terdiam. Tak mengenali siapa gerangan sosok menakjubkan ini. Tubuh Si Hao telah diubah sepenuhnya dengan 72 transformasi, membuat penampilannya berbeda total. Bahkan mata surgawi tak bisa mengungkap identitas aslinya. Salah satu pengikut Feng Xingtian mencoba menggertak, namun keberanian palsunya tak mampu menyembunyikan ketakutan. Si Hao mencibir, menyebut mereka sebagai orang-orang yang rela menjadi alat Feng Xingtian.
Ia merasa amarahnya makin menyala, mengingat penghinaan dari klan angin yang telah berusaha membungkamnya selama 10 tahun dan bahkan nyaris membunuhnya di tambang kuno. Ini bukan sekedar dendam pribadi, ada luka sejarah yang belum pulih antara klan angin dan garis keturunannya, klan batu dari 7 raja perbatasan terlantar. Dengan ledakan kemarahan, Si Hao melepaskan 5 cahaya ilahi dari jarinya. Senjata musuh-musuhnya hancur, kemampuan ilahi mereka lenyap dalam satu serangan, dan tubuh mereka roboh bersimbah darah. Bahkan simbol pelindung hidup yang diberikan akademi kepada murid-murid resmi pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Si Hao menghancurkannya tanpa ampun, membuyarkan harapan mereka untuk bertahan. Melihat pasukannya hancur, Feng Xingtian meledak dalam serangan balik. Ia memanggil kekuatan kegelapan yang luas dan kuat, ingin menenggelamkan Si Hao dalam kehancuran. Namun, dengan sayap petir yang muncul di punggungnya, Si Hao melesat cepat dan menghindar. Ia belum ingin terlibat langsung dalam pertempuran besar. Tujuannya kini adalah mengamati, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Sayangnya, Feng Xingtian tidak membiarkannya. Kabut hitam terus mengejarnya. Saat itulah bantuan datang. Sebuah bulan bercahaya naik di langit dan memecah kegelapan. Putri Yaoyu muncul. Meski terluka parah, dia memilih untuk membantu Xuan Kun yang masih bertahan dari serangan. Ini bukan hanya tentang strategi, ada ikatan aliansi dan naluri untuk bertahan hidup bersama. Pertempuran pun memanas. Feng Xingtian menunjukkan kekuatan luar biasanya, menampilkan salib hitam dan putih yang mengguncang dunia. Langit bergetar, energi abadi memancar. Namun, Xuan Kun dan Yaoyu sudah terluka terlalu dalam untuk menahan serangan itu. Mereka batuk darah, sementara Feng Xingtian juga terluka, meski tidak separah lawan-lawannya. Dalam ledakan energi, seni surgawi kegelapan dilepaskan. Awan iblis menyelimuti langit. Tubuh Feng Xingtian menghilang dan hanya kehancuran yang tersisa. Xuan Kun dan Yaoyu melawan dengan sisa kekuatan terakhir mereka, melepaskan teknik tertinggi mereka. Ledakan demi ledakan menghancurkan langit dan bumi, membuka retakan di medan perang yang kokoh dan memperlihatkan sebuah istana bawah tanah yang megah, tersembunyi di jurang gelap. Aroma obat ilahi menguar dari dalam gua kuno itu, membuat semua orang terguncang. Tumbuhan ilahi yang berada di sana melesat mencoba melarikan diri, dan pertarungan demi pertarungan kembali pecah demi memperebutkan harta karun itu. Si Hao yang awalnya menonton, kini tak bisa tinggal diam. Ia menyelam menuju istana bawah tanah, sementara di atas, pertempuran antara 3 tokoh besar kembali meledak. Kali ini, mereka menggunakan kemampuan ilahi paling kuat yang mereka miliki. Langit runtuh, kekosongan terbelah, teks tulang berkilauan, pertempuran mendekati klimaks. Di tengah kekacauan, ketika Feng Xingtian hendak melepaskan seni surgawi terakhirnya, Si Hao muncul dari atas. Dalam sekejap, tubuhnya membentuk ilusi 6 bayangan, semua menggunakan jejak magis berbeda. Ia menampilkan seni surgawi kuno, 6 reinkarnasi Dao. Langit dan bumi berubah drastis, suasana mencekam menyelimuti medan perang. Melihat itu, Yaoyu segera bergerak, menyerang bersamaan dengan Si Hao. Xuan Kun pun tidak tinggal diam, menyalurkan kebenciannya ke dalam serangan terakhir. Tabrakan hebat pun tak terelakkan. Dunia bergetar, kekuatan dahsyat meledak, dan Feng Xingtian terhempas muntah darah. Namun, dengan sisa kekuatannya, dia mencoba melarikan diri ke istana bawah tanah, menuju sumber kekuatan yang baru terungkap. Tapi Si Hao tak membiarkan itu terjadi. Dengan kemarahan dan kekuatan penuh, dia kembali melepaskan 6 reinkarnasi Dao, mencoba menghentikan langkah musuhnya untuk selamanya. Pertempuran pun mencapai puncaknya. Pertarungan bukan lagi soal kemenangan pribadi, tetapi soal kehormatan, dendam, dan masa depan para jenius dari 9 langit. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.